Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 10 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Sampai sekarang dia masih selalu teringat dengan kamu, selalu kepikiran kamu. Jadi dia sampai saat ini, sampai detik ini dia masih menyibukkan diri untuk bisa lupa dari kamu gitu ya. Tapi ya tetap nggak bisa. Jadi ya tetap sampai sekarang tuh dia sibuk kerja aja biar bisa mengalihkan pikiran dia dari kamu ya. Dalam hatinya cuman kamu kok orang yang paling mengerti dia, orang yang paling kenal siapa dia gitu ya, orang yang paling dekat dengan dia itu ya cuman kamu. Banyak orang dekat dengan dirinya tapi mereka tidak tahu jelas siapa dia ini, orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa ya, cuman kamu yang paham tentang dirinya kayak gitu. Dan dia tahu dialah yang bisa menyembuhkan hatimu ya, karena di sini dia tahu bahwa kamu pun sebenarnya masih mencintai dia dan luka yang kamu miliki itu juga karena dia. Jadi yang bisa menyembuhkan dia adalah kamu kayak gitu. Menyembuhkan kamu adalah dia gitu. I knew exactly what I was doing ya. Dia tahu banget apa yang dia lakukan selama ini sama kamu, baik itu tindakan buruk dia terhadap kamu, ataupun sifat buruk dia, ataupun tindakan-tindakan baik yang dia lakukan. Semuanya dia ingat kok, semuanya dia tahu itu. Dia sadar melakukan itu gitu ya. Dan ya kemarin dia meninggalkan kamu sebelum kamu yang mengambil keputusan untuk meninggalkan dia ya. Jadi di sini dia takut kalau kamu yang ninggalin dia, makanya di sini dia yang meninggalkan kamu duluan. Oh, oke. Orang yang kamu fokuskan ini ya, orang yang sedang kamu pikirkan ini, nampaknya orang ini tuh punya beban hidup ya, entah dia punya hutang, entah dia membiayai kehidupan keluarga besarnya ya, atau mungkin bisa jadi juga sifat orang ini tuh ini apa, kehidupannya suka bermewah-mewahan ya, suka bermewah-mewahan. Jadi biaya hidup dia itu cukup besar aku lihat di sini ya, sehingganya dia pengen punya seseorang yang bisa membantu dia secara ekonomi, yang bisa dia manfaatkan, yang bisa mensuplai ekonomi dia gitu ya. Orang ini memang dulu pengen punya pasangan yang seperti itu ya, yang bisa mensuplai keuangan dia, karena di sini dia pengen usaha sedikit tapi menghasilkan uang yang banyak ya, dengan cara ya seperti itu, memanfaatkan pasangan dia kayak gitu. Dan saat ini dia udah sadar gitu ya atas tindakan dia terhadap pasangan-pasangannya, bahkan terhadap kamu pun di sini yang hanya memanfaatkan pasangan untuk membantu keuangan dia. Nah, di sini dia sudah sadar bahwa dia begitu egois ya. Memang dulu dia percaya diri banget gitu ya. Orang-orang yang dia jadikan pasangan dia itu akan mau nurut gitu sama dia gitu ya, mau dimanfaatkan oleh dia. Cuman sekarang nih dia sudah sadar ternyata sifat dia itu terlalu egois ya, sehingganya membuat pasangan-pasangannya itu ya kesal, lelah seperti itu ya menjalin hubungan dengan dia. Dia udah menyadari itu bahwa tindakan dia ini salah. Dia terlalu egois gitu ya,
terlalu memanfaatkan pasangan. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Dia udah sadar sih, aku lihat di sini. Dan sekarang tuh dia karena sudah sadar ya dengan tindakan dia kemarin yang hanya bisa memanfaatkan pasangannya, bahwa itu tidak benar. Sekarang dia sudah punya power atas diri dia sendiri sekarang ya. Dia sudah bisa mulai mengandalkan diri sendiri ya. Dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa menghidupi diri dia, bisa membayar hutang-hutang dia, bisa memenuhi kebutuhan keluarga besarnya. Nah, sekarang Denny udah percaya diri, udah memiliki power atas diri dia sendiri ya, karena dia udah sadar sebenarnya nggak boleh gitu ya memanfaatkan pasangannya hanya demi ekonomi dia terbantu kayak gitu. Jadi dia sudah sadar dan dia sekarang di sini sudah bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri ya, dan tanggungan dia itu dia sudah bisa mulai mencicil untuk memenuhinya. Dan aku lihat di sini dia pengen meminta kesempatan lagi sama kamu ya, pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, pengen menunjukkan cinta dia lagi ke kamu. Karena di sini aku lihat memang cuman kamulah orang yang dia sukai, orang yang dia cintai di sini. Dia pengen meminta kesempatan lagi dari kamu untuk diberikan peluang lagi ya untuk menjalin hubungan bersama kamu. Ace of Cup, karena di sini dia udah sadar ya, nggak boleh seperti itu, memiliki pasangan cuma untuk dimanfaatkan keuangannya aja. Nah, sekarang dia sudah punya power atas perekonomian dia sendiri, atas keuangan dia sendiri gitu. Jadi sekarang tuh dia udah mulai percaya diri ya, untuk balikan lagi sama kamu, meminta kesempatan lagi sama kamu. Oke. Page of Pentacles reverse ini disarankan untuk kalian tetap jujur ya satu sama lain. Jangan saling menutupi perasaan masing-masing. Kalau misalkan kalian masih mau memiliki hubungan ini, ya jujurlah pada perasaan masing-masing dan lakukanlah sesuai dengan keinginan perasaan kalian, maunya seperti apa kayak gitu ya. Dan harus juga ada kompromi, harus ada komunikasi di antara kedua belah pihak. Karena aku lihat di sini sebenarnya masalah dari kalian berdua itu ya karena komunikasi ya, kurang adanya kejujuran, banyak yang ditutup-tutupi ya, terutama dari si dia ini ya, banyak sekali menutup-nutupi apapun dari kamu. Nah, jadi kalau di sini dia pingin datang lagi ke kamu, aku sarankan kamu harus pastikan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak, antara kamu dengan dia harus terjalin dengan baik di sini ya. Harus intens, harus saling terbuka di sini ya. Karena kalau misalkan mengulang lagi pembohongan seperti kemarin, ini akan hancur lagi hubungannya. Jadi karena ini Page of Pentacles-nya reverse, jadi memang masalah yang mendasar di hubungan kalian ini karena adanya ketidakjujuran satu sama lain gitu ya. Termasuk dari perasaan juga, mungkin dia ini jarang mengungkapkan perasaan dia bahwa dia cinta banget sama kamu gitu ya. Jadinya sering adanya miskomunikasi di antara kalian. Jadi kalau nanti dia datang, sarannya adalah Page of Pentacles, harus adanya kejujuran dan saling keterbukaan ya, antara satu sama lain. Kamu pun begitu ya, tetap harus ada keterbukaan ya, harus ada keterbukaan. The Hierophant. Oke, aku lihat di sini ada potensi kalian akan dipersatukan kembali ya. Pada hubungan yang sama kalian akan dipersatukan kembali pada prinsip yang sama ya. Jadi kalau selama ini kalian banyak sekali adu argumen, sekarang nanti ketika kalian dipersatukan, kalian itu udah punya satu pemikiran yang sama gitu. Apa nih tujuan kalian? Misalkan kalau mau ke pernikahan ya akan pada satu pemikiran yang sama.
apapun yang selama ini jadi perselisihan karena perbedaan pendapat itu akan kalian akan disadarkan dan kalian akan pada satu prinsip yang sama kayak gitu ya, The Hierophant ini. Jadi Ace of Cup dikonfirmasi lagi dengan The Hierophant. Jadi ya ada potensi kalian akan dipersatukan kembali ya, akan disatukan dalam suatu hubungan lagi ya, dan bahkan ini ke jenjang yang lebih serius ya. Bahkan mungkin kalau misalkan kemarin belum sempat ada komitmen, di sini akan ada komitmen ya. Kalau kemarin kalian baru pacaran ya, mungkin nanti akan ada sebuah pertunangan ya. Intinya di sini akan ada suatu penyatuan ya dalam satu pemikiran yang sama gitu ya. Jadi nggak akan lagi kamu ke kanan dia ke kiri kayak gitu. Asal ya itu tadi ya, Page of Pentacles ini dilakukan harus adanya komunikasi yang baik di antara kalian berdua. Oke, ini potensi akan terjadi ya, kalian akan dipersatukan kembali. Aku lihat memang ya saat ini tuh kalau misalkan dia belum datang ya, dia ini pada lagi berada di posisi tidak seimbang ya, tidak seimbangnya itu dalam dalam diri sendiri sih ya. Dia belum merasa bahagia, dia belum merasa stabil dalam kehidupannya, entah itu dari karir, dari keuangan, dari restu orang tua atau keluarganya juga belum stabil kehidupannya seperti itu. Jadi intinya saat ini dia belum seimbang, belum stabil kalau dia belum datang ya. Dan juga di hubungan kalian ini masih ada keegoisan gitu, makanya dia masih mencoba untuk menyeimbangkan. Karena aku lihat Queen of Pentacles ini berarti dia masih merasa adanya suatu keposesifan di antara kamu ataupun dia yang belum bisa kalian luluhkan egonya gitu. Jadi entah ini kamu ataupun dia yang terlalu posesif ya terhadap pasangan, jadinya itu membuat kalian itu pengen mendominasi gitu ya, pengen mendominasi pasangan. Dan di sini masih ada energi kemarahan ya, kemarahan atau rasa kesal gitu ya, karena ya ini tadi posesif, cemburu ya, kecemburuan, masih ada energi kecemburuan, intinya belum seimbang. Nah sebenarnya kalau misalkan ya dia tahu sih sebenarnya ya, rasa posesif yang dia miliki terhadap kamu itu sebenarnya rasa cinta dia sih, rasa cara dia untuk menunjukkan cinta dia ke kamu kayak gitu. Dan kalaupun ini kamu yang posesif, dia juga tahu bahwa posesif itu sebenarnya cara pasangan untuk menunjukkan cinta dia ke pasangan lainnya kayak gitu. Cuman karena namanya juga posesif, berarti ada keegoisan di sini ya. Jadi kalau misalkan dia belum datang, itu berarti dia masih sadar bahwa di hubungan kalian ini masih ada keposesifan, kecemburuan yang belum bisa diredam, belum bisa diturunkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih dipaksakan ya dengan sifat yang posesif dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak, hubungan ini akan lebih kacau lagi gitu. Hubungan ini tidak akan jadi tenang, hubungan ini tidak akan jadi sukses kayak gitu. Jadi aku rasa di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat ya, waktu yang tepat untuk siap datang ke kamu. Kalau misalkan di sini posesif, kemudian dan aku lihat juga di sini orangnya gila kerja kan, pekerjaan dia juga udah stabil lah. Kalau itu semua sudah lempeng ya, jadi udah nggak ada lagi keposesifan, kemudian pekerjaan dia juga udah stabil. Nah aku lihat dia di sini akan segera datang menghampiri kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih menunggu masih mengharapkan orang ini ya, silahkan tunggu aja ya.
karena orang ini masih belum bisa move on kok dari kamu. Dia masih mengharapkan bersatu kembali bersama kamu. Dia masih menginginkan kamu menjadi pasangannya. Ya, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada The Hierophant itu Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.